Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat peserta daurah muslimah ya di sesi kedua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini Allah memperkenankan kita untuk bersua kembali melanjutkan daurah kita, dan di sesi kedua ini baru kita akan masuk ke pembahasan tentang ya bimadza, dengan cara apa, atau how to, bagaimana kiat-kiat untuk menarik atau memikat hati suami. Di pertemuan kemarin kita telah membahas yaitu poin-poin yang menjadi pijakan-pijakan ya, dan di kesempatan yang lalu ya kita juga telah membahas ada sejumlah pijakan ya. Oh, mohon maaf ya, ini ada salah pencet saya ya. Jadi kita sudah sampai di pijakan yang ke-6 kemarin ya. Dan di sesi yang kedua ini kita akan masuk ke pembahasan sejumlah kiat-kiat. Nah, mungkin pendekatan saya di dalam membahas kiat-kiat ini mungkin akan sedikit berbeda ya dengan ya metode-metode atau cara-cara yang mungkin Antuna pernah baca ya di buku-buku atau majalah atau makalat atau website, yang mana itu memang lebih banyak ke arah secara praktikalnya ya. Jadi kalau kita lihat ya di sejumlah website-website atau buku-buku ya, itu biasanya akan dibahas tentang misalnya contohnya seorang wanita yang ingin menarik atau menggait hati suami agar suami sayang, ya pertama harus menjaga kualitas diri, merawat diri, kemudian menggoda suami. Bahkan di dalam sejumlah konsep yang kita tahu ya dari filosofinya orang Jawa, namanya perempuan disebut wadon itu harus bisa 3M katanya, yaitu ya maca, masak, dan mana. Meskipun kok kayaknya bahasanya ya kurang tahu saya ya, dikarenakan saya bukan orang Jawa, tapi kok kesannya kasar, cuman mungkin tidak ya. Bahkan itu memang benar sebenarnya. Ya, ini adalah bagian dari hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, yaitu dia maca, dia perlu untuk merawat dan mempercantik diri, bersolek di hadapan suaminya, tidak di hadapan orang lain. Dia juga perlu masak. Kalau maca tadi dalam rangka untuk menggait suami dari sisi pandangan matanya, ya, agar matanya tunduk di hadapan wanita lain, ya, maksudnya dia menundukkan pandangan dan dia hanya tertarik dengan istrinya. Dan yang kedua adalah masak katanya, yaitu ya umumnya suami senang dengan makanan, apalagi yang masak istrinya, dan apalagi kalau itu enak. Jadi suami enggan untuk makan di luar, dia senang di rumah. Kenapa? Karena istrinya pintar masak ya. Nah, jadi dia mendapatkan suatu kenyamanan dan kepuasan ketika berada di rumah.
Dan kemudian juga mana, artinya istri yang memberikan keturunan, ya. Dan ini juga di dalamnya itu ada yang namanya ikatan atau attachment, ya, atau kita sebut dengan apa namanya, intimasi, ya. Nah, biasanya kalau laki-laki itu intimasinya adalah intimasi seksual, ya. Artinya ketika dia berdekat-dekat sama istrinya, itu memang laki-laki itu pada saat dengan pasangannya atau dengan istrinya, ya dia akan cenderung untuk melakukan intimasi secara seksual. Ya, sedangkan wanita itu ketika dia sedang berduaan dengan suaminya itu lebih cenderung intimasinya intimasi secara apa namanya, emosional, ya. Jadi kedekatan-kedekatan emosional, ya, umumnya seperti itu sih. Nah, ini diantara poin-poin yang mungkin kalau kita baca ya di sejumlah tulisan-tulisan, ya, ataupun mawaki, ya, website-website, ya, itu adalah yang seperti ini gitu, ya. Juga sama ketika kita lihat ya di dalam filosofinya orang-orang Jawa, ya. Ya, itu katanya wanita itu wanito katanya itu singkatan. Kita tahu ya banyak dari filosofi orang Jawa itu suatu kata itu ternyata ada akronimnya, ada singkatannya kayak guru sing digugulan ditiru. Katanya juga sama wanito, wanita, wani apa tuh nyawito kalau kalau saya nggak salah, ya. Artinya ya perempuan adalah seorang seorang yang berani untuk patuh, tunduk taat kepada suaminya. Ya, bukan sekedar wanita, wanito, wani ditoto, katanya seperti itu. Yang dia berani untuk diatur, ya. Jadi bedanya yang pertama, wani nyawito katanya, ini yang saya barusan aja baca tadi, itu sempat baca-baca tadi. Kalau wani nyawito katanya, memang dia mempersiapkan dirinya, dia siap memprepare dirinya, berkhidmat kepada suaminya, dia tunduk patuh dengan apa kepenuhan hati. Tapi kalau wani ditoto itu seakan-akan dengan paksaan. Ya dia terpaksa untuk melayani suami atau berkhidmat kepada suami. Sehingga yang paling utama, yang paling tinggi adalah wani nyawito, bukan wani ditoto. Ya. Nah, ini ya sengaja saya sampaikan seperti ini karena yang namanya suatu filosofi, ya. Yang saya maksud filosofi di sini bukan filsafat, bukan, ya. Tapi yang saya maksud filosofi di sini itu adalah cara pandang, ya, suatu apa ya, suatu bangsa atau suatu masyarakat, ya, terhadap suatu nilai atau value yang berlaku di wilayah tersebut, ya. Nah, ini yang mungkin disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah yang benar-benar arif. Yang benar-benar arif artinya tidak menyelisihi fitrah dan tidak menyelisihi syariat. Nah, sementara sekarang yang dikatakan kearifan lokal itu adalah segala bentuk, ya, budaya-budaya dan tradisi. Kita tahu tradisi manusia itu ada yang baik dan ada yang jelek. Nah, yang jelek pun juga harus dipelihara dan dilestarikan dengan alasan kearifan lokal. Sampai-sampai kesyirikan pun dikatakan kearifan lokal. Nah, ini adalah suatu kesalahkaprahan. Kearifan lokal adalah suatu kearifan yang ada pada suatu tempat atau wilayah, ya, wilayah native atau lokal, tapi itu memang ya secara syariat tidak menyelisih agama. Ya, dan konsepsi seperti misalnya yang namanya wanita, ya, wadon itu ya tugasnya adalah maca, masak, mana, itu kalau kita timbang di dalam agama kita tidak salah, gitu loh. Juga misalnya seorang perempuan itu juga harus taat, patuh pada suaminya, tapi di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Itu juga suatu hal yang tidak salah. Ya. Bahkan juga di dalam konsepsi orang-orang barat, ya, yang mana mereka lebih banyak melakukan pendekatan dari penelitian, ya, ataupun observasi secara psikologi, ya. Sampai dikatakan bahwasanya women women are from Venus, ya, men are from Mars. Wanita itu dari Venus, laki-laki itu dari Mars. Itu di situ ternyata dijelaskan memang ada watak-watak
tabiat-tabiat pembawaan umumnya manusia yang berbeda. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan itu beda, bukan hanya physically, ya bukan hanya perbedaan secara fisik, tapi ternyata juga ada perbedaan secara ya mental, secara psikis ya. Bahkan secara kognisi itu juga memiliki perbedaan di situ gitu loh. Nah, jadi para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah, ya di sesi 2 ini ya saya akan masuk ke pembahasan how to kiat-kiat menarik hati suami. Ini saya upayakan adalah kita beranjak dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW ya. Meskipun itu tidak semuanya bisa saya kumpulkan dikarenakan memang waktu yang sempit ya. Sebab saya bikin slide ini ya memang agak sedikit cepat ya, tergesa-gesa ya dalam waktu 1 hari ya, sehingga nanti mungkin akan didapati ada kesalahan ketik atau bahkan kontennya juga keliru ataupun salah ya. Baik. Jamaah sekalian, yang pertama, kiat yang pertama, ketika kita berbicara, kita ini kan ingin berbicara bagaimana menggait, ya, bagaimana kita menarik, bagaimana kita ya berusaha untuk memikat ya hati suami, agar suami itu tertarik dengan kita. Nah, hati itu memiliki kecenderungan, ya hati itu memiliki kecenderungan, dan tentunya kita tahu nih ya, secara sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya apa? Laki-laki yang baik adalah untuk wanita yang baik-baik. Juga demikian wanita yang baik adalah juga untuk ya untuk wanita yang baik-baik ya. Ini adalah suatu kaidah Qur'aniyah dan kauniyah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat ke-26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati ya. Al-khabithat yaitu wanita-wanita yang keji, yang jelek, ya, lil khabithina, itu adalah memang layak untuk laki-laki yang keji, yang jelek, yang buruk. Demikian sebaliknya, wal khabithuna lil khabithat, laki-laki yang jelek, yang buruk, itu juga layak untuk wanita-wanita yang jelek dan yang buruk. Sementara, wat thayyibatu lit thayyibin, ya, wanita-wanita yang thayyib, yang baik, yang salihah, maka mereka adalah untuk laki-laki yang baik pula, yang soleh pula. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan juga laki-laki yang baik juga adalah untuk wanita-wanita yang baik. Ini kaidah Qur'aniyah. Ini menunjukkan ya pijakan mendasar ketika seorang hamba manusia manakala dia ingin mencari pasangan, maka cari pasangan yang baik, yang thayyib, yang salihah. Ya. Nah, tapi perlu diketahui bersama, ketika Anda menginginkan suami yang soleh, pasangan yang soleh, maka itu Anda harus mengupayakan diri Anda menjadi wanita yang solihah. Wanita yang juga thayyibah. Kenapa? Karena kaidahnya adalah wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik ya. Itu kaidah Qur'aniyah dan juga ini termasuk sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda menginginkan pasangan yang soleh, Anda harus mensolihahkan diri Anda. Anda harus mematutkan diri Anda agar Allah datangkan pasangan yang soleh. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya saya menikah ternyata suami saya ya tidak soleh? Berarti itu ujian dari Allah dan itu tidak lepas dari kesalahan kita. Kesalahan antuna. Kenapa? Karena kita diperintah untuk mencari suami yang soleh. Nah, dikarenakan kita kurang hati-hati atau dikarenakan kita mungkin berpijak pada suatu yang keliru ataupun mungkin karena
dari orang tua melihat hal yang lain, misalnya dari hartanya atau yang semisalnya, ternyata pada saat menikah, dilalah, kata orang Jawa, dilalah, dia ternyata akhlaknya nggak bagus, akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, atau bahkan agamanya juga jelek ataupun buruk gitu loh. Ya, dan ini artinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya suami yang Anda Anda menikah dengannya saat ini itu adalah sosok yang saat ini menjadi jodoh Anda. Mau nggak mau harus Anda terima. Tinggal bagaimana nanti pengaruh suami tersebut. Apakah Anda bisa bersabar dengannya dan mempertahankan agama Anda ataukah tidak? Kalau misalnya lebih banyak madorotnya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus berpisah dengannya. Tapi kalau kita mampu bersabar dan kita mampu untuk berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit, maka itu tentunya yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, makanya di poin pertama, kiat pertama, ya, hati yang bersih adalah hatinya orang-orang yang beriman, ya, hatinya orang-orang yang saleh, maka akan tertarik kepada pribadi yang solihah. Jadi jika suami Anda adalah seorang yang soleh, maka dia akan senang dengan apa? Dengan pribadi yang solihah, ya. Nah, oleh karena itu ada dua sifat utama wanita solihah agar kita bisa mematutkan diri kita, agar kita bisa masuk atau dikategorikan sebagai wanita yang solihah. Yaitu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu." Ya, wanita-wanita yang salehah adalah qanitat, yang qanitat, lagi hafizat, lagi menjaga dirinya. Ya, lil ghaibi bima hafizallah. Manakala suaminya tidak ada di sisinya karena Allah telah menjaga mereka. Ya. Baik, apa itu qanitat? Apa itu hafizat? Memang ada varian-varian pendapat ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Ya, di antaranya ini yang saya nukilkan adalah ya, qanitat itu adalah wanita-wanita yang tunduk patuh kepada Allah. Meskipun ada sebagian yang mengatakan tunduk patuh kepada suami. Ya, namun yang lebih ya mendekati uh, maksudnya yang kuat adalah qanitat adalah wanita yang kunut. Artinya kunut itu senantiasa terus-menerus taat kepada Allah. Ya. Makanya seperti Ibunda Maryam diperintahkan faqnuti, hendaklah engkau terus-menerus di dalam ketaatan. Ya, kunut. Ya. Nah, jadi kunut itu artinya senantiasa tunduk kepada Allah. Terus-menerus tunduk patuh kepada Allah. Artinya Allah dulu yang ditunaikan haknya. Ini berarti menunjukkan alaqatu billah, hubungan dengan Allah. Ini menunjukkan ya, kita harus membangun relasi, hubungan, attachment, bonding dengan pencipta kita terlebih dahulu. Taat dulu kepada pencipta kita. Tunduk dulu kepada pencipta kita. Itu adalah syarat salihah pertama kali. Yaitu mendahulukan haknya Allah. Ya, mendahulukan ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah adalah yang mutlak. Harus dan mau tidak mau harus dikerjakan dan didahulukan. Adapun yang kedua adalah hafizat. Nah, ini hafizat itu lebih berkaitan dengan haknya suami. Ya, ini asosiasinya dengan suami atau pasangan. Ya, maksudnya apa? Hafizat ya itu harus hifdzu. Hifdzu artinya harus memelihara dan menjaga. Apa yang dijaga? Pertama, kehormatan dirinya. Karena dirinya adalah sesuatu yang berharga. Ya, kita kembali ke konsep yang pertama, ya, dia harus menghargai dirinya. Dia harus mencintai dirinya. Dia harus ngerti tentang dirinya, ya. Self awareness, mawas diri. Kemudian juga dia harus asyafaqah bidzat, dia harus self compassion, ya. Dia harus self respect, menghargai dirinya dia, ya. Jadi ketika dia mengenal dirinya, dia itu akan membuahkan kecintaan kepada dirinya dan dia pun juga akan
akan respect ya. Dia akan apa namanya? Akan sebentar ini saya hapus dulu ya, ini mungkin nggak sengaja kali ya. Kecoret-coret ya. Coba saya matikan dulu. Disable annotation ya. Oke. Ya, jadi kaitannya adalah dia harus menjaga kehormatan ya. Kehormatan dia ya, karena Allah yang telah ya memberikan dia kehormatan tersebut, sehingga dia harus menjaga dan memeliharanya, dan juga itu juga termasuk menjaga kehormatan suami. Kemudian juga menjaga hartanya, harta suaminya, anaknya, anak suaminya, rumahnya, dan seterusnya. Ini adalah ciri wanita yang salihah yang disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Lalu kemudian juga di antara karakter yang salihah ya, sebagaimana datang dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan inilah sifat ya, inilah 4 sifat utama ya wanita-wanita ahlul jannah, wanita-wanita penghuni surga. Dan ini adalah wanita-wanita yang memiliki sifat seperti ini. Adalah wanita-wanita yang insya Allah berikan kepada mereka kebebasan untuk memasuki surga dari pintu mana saja yang mereka kehendaki. Dan ini adalah suatu karunia dan keutamaan dan kemuliaan yang besar. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu. Salat adalah alaqa bainal abdi wa rabbi. Salat adalah hubungan yang kuat antara hamba dengan Rabb-nya. Sekali lagi, maka dahulukan attachment kita dengan pencipta kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menghidupkan, mematikan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang memberikan kita berbagai macam bentuk kenikmatan. Sehingga kita ini sejatinya milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali, dan hidup kita khidmatkan hanya untuk Allah. Hidup kita ya kita gunakan adalah untuk berkhidmat, beribadah hanya kepada Allah. Itu yang paling utama. Adapun makhluk itu nomor sekian ya. Jadi Allah terlebih dahulu yang harus didahulukan. Karena siapa yang dia menjaga haknya Allah, Allah nggak akan lupakan dia. Ya. Karena segala bentuk amalan-amalan soleh ya yang kita kerjakan ya, amalan-amalan soleh yang kita ya lakukan ya, itu semua kembalinya adalah untuk apa? Untuk apa? Untuk kita, untuk hamba sendiri ya. Ya. Di antaranya bisa kita lihat di dalam surat Fussilat ayat 46. Surat Fussilat ayat 46. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu adalah untuk dirinya. Bagi dirinya. Ya, kebaikan itu adalah untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah nggak butuh dengan amal soleh kita. Kita yang butuh untuk beramal soleh. Karena apabila kita beramal soleh, maka amal soleh itu adalah falinafsina, untuk diri kita, kebaikannya untuk diri kita. Demikian pula waman asa'a fa'alaiha, dan siapa yang berbuat buruk maka keburukan itu juga untuk dirinya sendiri, menimpa dirinya sendiri. Ya, Allah tidak akan ya dengan keburukan-keburukan kita, kemuliaan Allah tidak akan berkurang, kerajaan Allah tidak akan berkurang, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Jadi keburukan-keburukan yang kita lakukan itu ya kembalinya kepada kita sendiri. Ya. Kemudian wa ma rabbuka bidzallamin lil abid ya. Dan Rabbmu Allah tidak akan pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Makanya man amila sholihan fali nafsihi. Siapa yang beramal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu ketika kita sholat kita itu adalah bentuk apa?
bentuk pertama ya wujud kesadaran kita sebagai hamba Allah, yang mana tugas kita adalah beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua adalah wujud rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan sholat kita ini sebenarnya tidak bisa membalas nikmat-nikmat Allah, ya. Itu tidak bisa ya membalas semuanya. Karena amalan kita tidak worth it dengan apa yang Allah berikan. Allah berikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan untuk Allah. Ya. Sementara Allah tidak butuh dengan kita dan amalan kita, dan kita butuh dengan Allah. Nah, lalu kemudian yang ketiga, salat itu merupakan wujud ya wujud kesadaran kita untuk apa? Wujud kesadaran kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon maghfirah kepada Allah. Kenapa? Karena kita di dalam keseharian kita nggak pernah lepas dari yang namanya salah dan dosa. Ya, sehingga ya kita butuh untuk memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah. Nah, di antaranya dengan jalan sholat ini. Lalu kemudian juga sholat itu wujud kita untuk memohon pertolongan kepada Allah, beristi'anah kepada Allah. Karena kita ini lemah, kita butuh pertolongan Allah. Ya, makanya Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, hendaknya kalian ya menjadikan salat, sabar dan salat itu sebagai penolong bagi kalian. Kemudian juga wujud ya permohonan kita kepada Allah atas segala hajat dan kebutuhan kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sebagaimana sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan bahwasanya ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habasa lahu al-amru ya. Jadi intinya apabila Rasulullah itu sedang ditimpa suatu masalah ya, atau ketika beliau ada suatu problem, ada suatu masalah, beliau salat. Ya, beliau salat. Dan juga salat itu merupakan ya sarana komunikasi hamba dengan Allah, yang Allah berikan. Sarana komunikasi ini adalah sebagai hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Yang pertama adalah Al-Qur'an, kalamullah, sehingga hamba-hamba yang mencintai Rabb-nya bisa membaca dan mendengarkan perkataan-perkataan Allah melalui Al-Quran. Kemudian salat, karena dengan salat seseorang sedang menghadap Rabb-nya, bahkan dia sedang bermunajat. Munajat artinya berbisik-bisik kepada Allah. Ya, karena kata Nabi SAW ya, idza shalla al-'abdu ya yunaji rabbahu atau kama qala Rasulullah. Apabila seorang hamba dia salat, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ya, yunaji, munajah itu artinya berbisik-bisik. Ya. Dan memanggil Allah itu bisa dengan dua cara, menyeru Allah. Munada dan munajah. Munada menyeru Allah dengan suara yang jelas, yang terang, yang sharih. Sementara munajah itu menyeru Allah dengan suara yang lirih, berbisik-bisik. Mana menurut Anda yang menunjukkan menunjukkan kurbah, kedekatan? Tentunya ketika kita berbisik-bisik. Jadi salat itu adalah ya sarana komunikasi kepada Allah ketika kita dekat dengan Allah. Sarana kita berkomunikasi, berbicara, curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu seorang hamba yang mencintai Rabb-nya, dia berbahagia ketika dia bisa bersua dan berjumpa dengan Rabb-nya. Karena ini sarana komunikasi hamba untuk bisa berkomunikasi dengan penciptanya selama di dunia. Kelak di akhirat bagi ahlul jannah, mereka bisa langsung menatap wajah Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Tambahan nikmatul uzma bagi para penghuni surga. Makanya seorang wanita yang selalu menjaga salat 5 waktunya,
Salat ini ya itu di antara faidahnya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila salatnya dia lakukan dengan ikhlas dan dengan cara yang benar, bisa mencegahnya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan manusia itu nggak suka perbuatan keji dan mungkar, apalagi suami. Sehingga ketika wanita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, dia akan menjadi jamilah, menjadi cantik, menjadi indah, ya. Sehingga dia akan cenderung disenangi. Wajahnya bercahaya, ya. Kemudian juga ucapannya akan menjadi bagus, akan menjadi hasan, menjadi baik, ya. Kemudian dia akan menjadi wanita yang menundukkan pandangan, dan dia akan menjadi wanita yang taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Kemudian juga kata Nabi SAW, wasamat syahroha. Dia berpuasa ya selama sebulan di bulan Ramadan, kecuali ketika lagi haid, dan kemudian dia sempurnakan dengan cara dia ganti. Ini juga haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu berpuasa itu manfaatnya luar biasa sekali. Ya, bahkan ya Allah Subhanahu wa taala membalas secara khusus tentang pahala puasa. Ya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya secara eksklusif. Ya. Dan puasa itu akan membuahkan atau akan melahirkan karakter-karakter yang mulia bagi orang-orang yang berpuasa dengan benar, ikhlas karena Allah, ihtisaban, dan kemudian dengan cara yang benar. Wa hafidhat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya. Dia menjaga kemuliaannya dari perbuatan zina. Hafidhat farjaha itu ya secara umum dan khusus. Artinya dia menghindarkan diri dari perbuatan zina dan menghindarkan diri dari sarana-sarana yang dapat menghantarkan dirinya kepada perzinaan. Termasuk menjaga diri adalah ketika dia tidak menampilkan dirinya di hadapan khayalak atau di hadapan orang-orang yang tidak halal baginya. Dia tidak memposting fotonya di media-media sosial. Dia tidak memamerkan dirinya di hadapan orang-orang. Dia tidak berparfum ketika keluar ke rumah, sehingga ketika dicium oleh ya laki-laki yang tidak menjadi mahramnya akan menimbulkan fitnah, bahkan dia diancam seperti wanita-wanita nakal. Ya, dia juga tidak tidak bersolek ketika keluar rumah. Untuk apa wanita bersolek ketika dia keluar rumah? Yang ada hendaknya dia menutup wajahnya. Ya, karena wanita itu bersolek, mempercantik diri adalah untuk di hadapan suaminya. Wanita secara asal senang untuk bersolek, senang untuk berdandan, senang untuk mempercantik diri. Ini fitrah wanita. Makanya ketika anak perempuan Anda masih kecil, dia kepingin untuk bersolek, berdandan, minta dibelikan alat kosmetik buat anak-anak, Anda belikan. Itu bagian dari fitrahnya. Jangan malah dilarang. Kamu mau ngapain sih? Kamu kayak gini. Itu bagian dari fitrahnya. Tinggal kita arahkan. Masya Allah, kakak cantik banget ya. Nanti kalau wanita soleha, dia bersoleknya untuk siapa? Untuk suaminya. Ya, karena itu yang akan mendatangkan pahala. Bukan untuk bersolek kepada laki-laki lain yang tidak jelas. Ya. Jadi untuk menjaga kemaluannya, kemuliaannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya di dalam perkara-perkara ma'ruf. Ya, nanti ini akan lebih kita eksplor lagi di poin-poin berikutnya. Maka qila laha, dikatakan kepadanya ketika di hari kiamat, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masya Allah. Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Ya, ternyata kita nggak bisa pungkiri nih. Nabi SAW menyebutkan ya bahwasanya ya aktsaru aktsaru ahlin nar, ya, penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Ya, adalah para wanita. Ya. Tapi di sisi lain Nabi menerangkan bahwasanya wanita itu sebenarnya lebih mudah untuk masuk surga. Bahkan ditawarkan padanya untuk bisa memasuki memasuki surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Di antara kuncinya 4 ini. Jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya. Dan apabila wanita memiliki keempat karakter ini, dia akan menjadi wanita yang salihah. Wanita-wanita insya Allah kelak menjadi penghuni surga. Ya.
insyaallah taala. Dan wanita-wanita seperti ini adalah wanita-wanita yang high quality, berkualitas tinggi. Nggak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita lain yang tidak melakukan sholat, jarang sholat, yang juga jarang taat kepada Allah, yang tidak menjaga dirinya, kemuliaannya, apalagi dia nusyus kepada suaminya meskipun dia cantik jelita, meskipun dia dikatakan di dunia itu wajahnya seperti bidadari, nggak tahu bidadari dari mana, seperti Barbie atau apapun itu. Tapi ya ini semua adalah bentuk kepalsuan. Kenapa? Karena fisik kita di dunia itu cuman casing. Kelak ketika sudah tua pun juga akan peot. Ketika sudah meninggal pun juga ya kulit-kulit kita ini akan dimakan oleh ulat. Tapi kelak bagi wanita-wanita yang menjaga ini semua di surga, ya Allah akan ya jadikan para penghuni surga itu semuanya wasim, tampan-tampan dan cantik-cantik, indah-indah semuanya. Ya. Karena itu makanya Allah di dunia ini tidak melihat rupa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Wala ajsamikum. Tidak pula kepada jasmani atau tubuh-tubuh kalian. Enggak dilihat itu semua. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hati dan amalan kalian. Hati dan amal apabila berpadu menjadi ketakwaan. Lalu kemudian di sini ada 8 karakter wanita solihah ya, yang saya kumpulkan ini bukan sebagai tahdid batasan ya, ini cuman di antara sifat karakter wanita solihah ya, yaitu yang terangkum dari kata solihah. Yang pertama S ya. Wanita yang solihah adalah wanita yang talibatul ilmi, senang menuntut ilmu, senang belajar, apalagi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang semakin mengenalkan dia dan mendekatkan dia dengan penciptanya, ma'rifatullah. Dan ilmu yang akan semakin mengenalkan dia tentang apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Ma'rifatu ma yuhibbu wa yardha Allah Ta'ala. Ya, yaitu dia tahu tentang apa yang Allah ridha dan Allah cinta. Sehingga apabila seseorang tahu apa yang Allah ridha dan Allah cinta, maka apa yang dia lakukan akan menjadi ibadah. Itu ilmu yang paling bermanfaat. Dan juga ilmu-ilmu yang bermaslahat secara duniawi. Ketika dia belajar tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ya, atau ilmu masak, ya, ilmu menjahit, atau yang lainnya. Yang semua ada maslahatnya secara duniawi. Ya. Tapi yang paling utama adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Dan belajarnya seorang muslim dan muslimah itu harus taksil. Apa itu? Sistematis. Sistematis berarti dia harus belajar dari aham fal muhim. Dari perkara-perkara yang penting-penting dulu, kemudian ke yang penting lainnya. Apa yang paling penting? Tidak lain dan tidak bukan adalah akidah, tauhid. Itu pondasi mendasar. Baru kemudian belajarnya secara tafsil, terperinci, detail, bukan cuma sekedar tahu. Ketika dia mendapatkan suatu pendapat, dia nggak bilang, dia seharusnya penuntut ilmu itu tidak hanya mengatakan, oh ini katanya Ustadz Fulan. Aku kemarin dengar kok ya Ustadz Fulan bilangnya begini. Jadi kita beragama itu bukan mengikuti Fulan dan Fulan, tapi kita mengikuti dalil. Apa dalilnya Ustadz Fulan? Oh kemarin Ustadz Fulan bilang begini, soalnya kalau nggak salah beliau menyampaikan ada hadisnya. Nah, cuman saya lupa hadisnya. Sebentar ya, coba tak cari dulu. Nah itu baru, ini baru jauh lebih baik ketimbang pokoknya jari ini Ustadz Fulan gini. Nah itu bukan penuntut ilmu itu, seperti itu ya. Kemudian juga ketika belajar itu harus tadarruj ya, harus bertahap. Mulai dari yang mudah dulu, dari yang ringan dulu, yang enteng dulu, jangan langsung yang berat-berat. Dan kemudian belajar itu juga istimror, berkesinambungan, continue. Enggak cuman sepekan, 2 pekan, ikut daurah, habis itu udah nggak belajar lagi. Anda ikut daurah itu, ya Anda cuman dapat sedikit ilmu saja. Itu adalah starter point Anda untuk semakin semangat belajar dan menambah ilmu. Ya, bukannya malah ikut daurah habis gitu dianggap sudah ngerti semuanya, enggak gitu loh.
Ya, kemudian juga harus sabar ketika belajar. Dan jangan lupa sabar juga harus selektif mencari guru, harus berhati-hati mencari guru. Kenapa? Karena ini metodenya para ulama-ulama kita terdahulu, ulama salaf. Ya, sebagaimana Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin mengatakan, al-ilmu huwa din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil agamamu. Kemudian wanita yang solihah adalah wanita yang syakirah, yaitu hargai karunia dan nikmat yang Allah berikan. Kita kembali lagi ke daurah yang pertama kita. Apa yang Allah berikan nikmat itu untuk kita? Setidaknya ada 3 nikmat yang Allah berikan. Itu semua berpijak dari surat Al-Insan ayat 1 sampai ayat 3. Pertama, nikmatul ijad, nikmat keberadaan, nikmat eksistensi. Allah adakan kita, ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Allah berikan kita kehidupan. Itu nikmat. Kemudian nikmatul imdad. Setelah Allah ciptakan kita, Allah adakan kita, jadikan kita, kemudian kita lahir di dunia, Allah berikan kita dengan berbagai macam karunia, mulai dari fitrah, Allah berikan kita indera, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita kemampuan motorik, Allah berikan kita kemampuan sensorik, dan seterusnya. Yang itu berkembang. Dengan instrumen itu kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa semakin mengenal Allah. Ya, sehingga kita harus bersyukur. Nah, makanya ketika Allah karuniakan ini semua, sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan dan pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya. Agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Ternyata tidak banyak orang-orang yang bersyukur. Padahal siapa yang bersyukur, sebagaimana kata Sulaiman alaihissalam, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya. Kenapa? Allah nggak butuh dengan syukur kita. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Tapi kita yang butuh bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kebaikannya untuk kita. Karena Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, akan aku tambah. Allah tambah karunia-Nya, nikmatnya. Karena itu hargai nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat tubuh, nikmat anak, nikmat suami, nikmat waktu, nikmat harta, nikmat rumah, nikmat waktu, nikmat semuanya. Hargai, syukuri itu semua. Dan mensyukuri nikmat ini dengan 3 rukun. Pertama, i'tirafu bil qalbi. Ya, akui dengan hati. Sebagaimana diajarkan oleh Sulaiman, ya, ketika ketika keinginan beliau untuk memindahkan arsy-nya Bilqis itu dipenuhi dan tiba-tiba di hadapannya sudah ada arsy-nya Bilqis, beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Ya, itu bentuk pengakuan. Ya, kemudian tahaddus, talaffuz, ucapkan dengan lisan, tahmid, alhamdulillah. Karena yang namanya syukur tidak dikatakan seseorang itu syakara, bersyukur, illa kecuali dengan cara apa? Kecuali dengan cara hamidallaha, ya, wa asna 'ala Allah. Kecuali dengan cara bertahmid kepada Allah dan memuji Allah. Ya. Baru kemudian nikmat tersebut yang ketiga digunakan untuk amal ketaatan. Tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan. Ya, karunia-karunia tadi. Allah berikan kita harta, bersyukur kepada Allah dengan hati, kita ucapkan alhamdulillah, kita gunakan untuk ketaatan. Enggak boleh kita gunakan untuk kemaksiatan. Allah berikan kita tubuh, nikmat dari Allah, kita akui dengan hati, kita ucapkan alhamdulillah, kita gunakan tubuh kita untuk amal ketaatan. Ya. Kemudian yang berikutnya ya adalah wanita yang salihah adalah wanita yang amilah, mengamalkan ilmunya, mempraktekkan ilmunya sehingga dia akan menjadi seorang praktisi dengan sendirinya. Dan ini akan membuahkan hikmah. Karena hikmah itu akan terbentuk dengan ilmu amal. Akan membentuk experience dia, pengalaman dia. Dia akan banyak mempelajari tentang
tentang pengalaman-pengalaman hidup. Sehingga dia akan lebih mawas diri. Sehingga dia akan lebih ngerti. Akhirnya itu akan membentuk hikmah kepada dirinya. Karena percuma seseorang menuntut ilmu nggak diamalkan. Ya, bahkan dia bisa terancam menjadi al-maghdub alaihim, yang Allah murkai seperti Yahudi, punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Demikian pula bahaya mengamalkan tapi tanpa ada ilmunya, dia bisa tersesat, ad-dhalin, seperti orang-orang Nasrani. Ya, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang kita pinta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah jalan yang menghimpun antara ilmu dan amal. Makanya Allah memiliki dua hidayah, hidayatu ilal ilmi dan hidayatu ilal amali. Petunjuk kepada ilmu dan petunjuk kepada amal. Ada yang Allah berikan petunjuk ilmu, enggak Allah berikan petunjuk amal. Yahudi punya ilmu, enggak punya amal. Akhirnya dia dimurkai Allah. Ada yang Allah berikan hidayah kepada amal, tapi enggak Allah berikan hidayah ilmu. Beramal tanpa ilmu, tersesat orang-orang Nasrani. Alhamdulillah kita Muslim, kita berusaha menghimpun ilmu dan amal. Wanita salihah adalah wanita yang amilah mengamalkan ilmunya. Kemudian yang L, lemah lembutlah. Wanita yang salihah adalah wanita yang apa? Rafiqah, yang lemah lembut. Kelemah lembutan itulah yang menyebabkan seseorang itu dicintai, disenangi. Orang suka dekat dengannya, ya. Ya, manusia senang dekat dengannya. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ketika memuji nabi kita. Tapi Allah katakan fabima apa namanya? Rahmati minallahi lintalahum. Wahai Muhammad, ya, lantaran rahmat dari Allah lah kamu itu bisa berlaku lemah lembut. Kamu berlaku lemah lembut. Itu dengan rahmat Allah. Ya, jadi ternyata kelemah lembutan itu adalah dengan rahmat Allah. Artinya, ya pemahamannya orang-orang yang tidak lemah lembut itu jauh dari rahmat Allah. Ya. Kemudian kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau itu orangnya bengis, keras, hatinya kasar, orang-orang akan menjauh darimu. Ini menunjukkan apa? Manusia itu nggak suka dengan orang-orang yang keras, kaku, bengis, hatinya kasar. Manusia umumnya itu senang dengan orang-orang yang lemah lembut. Makanya dikatakan Allah, kalau sekiranya engkau itu kasar, kaku, keras, ya, kemudian berhati kasar, orang-orang di sekitarmu akan menjauh, ya, akan menghindari kamu. Karena itu dengan kelemah lembutan orang akan senang. Wanita yang lemah lembut akan disenangi. Suaminya senang, anaknya senang, mertuanya senang, temannya senang. Ya. Akhirnya ketika dia disenangi oleh orang-orang, orang mendekat dengan dia, ketika dia menyampaikan sesuatu akan lebih mudah didengarkan. Kemudian wanita yang solihah adalah wanita yang memiliki inner beauty atau indahnya hati. Jamilah. Dan yang namanya hakikat kecantikan bukanlah kecantikan fisik, tapi kecantikan hati. Percuma orang fisiknya cantik, tapi ternyata hatinya seperti hatinya syaitan. Mohon maaf. Ya, mungkin ada wanita-wanita yang ya fisiknya dianggap biasa, tapi ketika dikenal betapa indahnya hatinya, banyak ya orang-orang yang tertawan dan terpesona dan terpikat dengan akhlaknya, dengan keindahan hatinya. Karena itulah ya, kecantikan sejati adalah kecantikan hati, inner beauty. Kecantikan yang ada di dalam. Itu yang jauh lebih penting. Karena fisik ini cuma casing sementara kita di dunia ini, ya. Tapi tetap memang harus dipelihara, harus dijaga. Ya, itu bagian dari konsep kita memahami diri dan kita bersyukur atas apa yang Allah karuniakan untuk kita. Karena itu ya wanita yang solehah juga harus menjaga dong dirinya, kecantikan dirinya. Boleh wanita itu berlulur, kemudian spa misalnya, kemudian apalagi itu. Pokoknya intinya dia merawat dirinya agar dirinya cantik, kulitnya lembut, dan seterusnya awet muda dengan cara-cara yang dibolehkan dalam rangka untuk apa? Untuk menyenangkan suami. Itu malah berpahala, ya. Bahkan sekiranya dia belum menikah, dia udah merawat dirinya, itu aktivitas mubah, boleh-boleh saja. Karena ini memang tabiat dasar manusia, tabiat dasar wanita. Wanita itu senang bersolek, senang mempercantik diri. Ya, nah tinggal
ke arah mana ini dia mempercantik dirinya, dia bersoleknya, apakah untuk kemaksiatan ataukah untuk hal yang ketaatan. Kemudian wanita yang solihah adalah wanita yang hakimah, yang hikmah dan bijaksana. Hikmah artinya wudu'u syai' fi mahallihi al-munasib atau al-la'iku. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wanita yang hikmah adalah wanita yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Al-Hafidz Ibnul Qayyim mengatakan hikmah adalah fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Hikmah adalah melakukan sesuatu dengan tepat, dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Wanita yang hikmah dia tahu ya ketika melihat suaminya kapan dia harus bicara atau diam ya. Dia bisa melihat kondisi suaminya ya. Wanita yang hikmah adalah dia bisa melihat anak-anaknya, dia bisa bedakan fase-fase perkembangannya ketika dia bicara dengan anak 2 tahun, dengan anaknya yang 5 tahun, dengan anaknya 8 tahun, itu tentunya tidak sama. Hikmah ini diperoleh dengan apa? Dengan 3 hal. Ya, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim, ada 3 rukun hikmah. Pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-hilmu. Yang ketiga, at-ta'anni. Pertama, ilmu. Kita udah tahu. Kedua, hilmu. Yaitu kelemah lembutan, kesantunan. Ketiga, at-ta'anni. Ta'anni itu artinya ketenangan. Lawannya istijal, tergesa-gesa. Artinya kita tidak tergesa-gesa, tidak pengen cepat, tidak instan. Kebanyakan manusia itu ya sifatnya tergesa-gesa. Pengen selalu cepat-cepatan. Dan ini adalah penyakit, umumnya penyakit wanita, pengen cepat-cepatan. Kemudian yang berikutnya adalah ya antusias dan memiliki semangat yang tinggi. Wanita yang memiliki hirs, makanya dikatakan harisah ya. Semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, semangat dalam melakukan kebaikan, ya, semangat dalam dalam melayani suami, semangat dalam ngurusin anak. Ya intinya semangat. Dan semangat ini adalah sesuatu yang memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Dan makanya kita harus terus memupuk agar kita bisa selalu semangat, bisa antusias, ya. Nah, di antaranya adalah dengan apa? Dengan ya agar kita bisa selalu semangat, ya kita harus ngerti cara memanage emosi, perasaan dan waktu. Makanya ya Nabi ketika ditanya oleh Hanzalah, ya ketika Hanzalah itu curhat bahwasanya beliau ketika bersama Rasulullah itu imannya bertambah, tapi ketika bersama keluarga ya, imannya berkurang. Apa kata Nabi? Ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, sa'ah. Ada waktunya engkau memang beribadah, ada waktunya memang engkau perlu untuk ngurusin keluarga, ada waktunya engkau perlu rehat ya untuk istirahat. Jadi suatu hal yang nggak bisa dipungkiri, seorang manusia termasuk ibu itu punya beberapa waktu atau time. Pertama, me time, tapi ini kita tidak melihat konsepnya orang kafir ya. Ya, kalau orang kafir ngomong me time itu beda ya. Jadi ini kita cuma melihat pembagian waktu saja. Dan ini emang suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Ini dialami kita semua. Kita memiliki waktu bersendirian. Itu namanya me time, waktu untuk kita. Nah, bedanya orang beriman, wanita mukminah, me time-nya dia gunakan untuk apa? Untuk relaksasi diri. Ya, untuk mengumpulkan kekuatan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya dia berkhalwat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah. Itu me time-nya seorang wanita mukminah. Kemudian ada couple time, waktu berdua dengan pasangan, dengan suami, ya. Ya, terus kemudian ada family time ketika berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Kemudian ada social time ketika dia berkumpul dengan teman-temannya. Nah, itu pentingnya untuk mencari teman-teman solehah. Jadi antara social time adalah ketika ngaji seperti saat ini. Ini juga termasuk waktu bersosial yang bermanfaat. Baru kemudian yang terakhir adalah harus terus berdoa dan tawakal. Itulah wanita yang abidah, ya, wanita yang senantiasa ya berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cuma bisa berusaha, adapun selebihnya serahkan kepada Allah. Doa dan tawakal kepada Allah. Baik.
Kemudian kiat yang kedua ya, yang perlu kita pahami ya, ketaatan wanita. Nah, ini baru kita bahas tadi ya tentang masalah taat ya. Ketaatan wanita terhadap suami itu akan lebih menawan hati suami, lebih memikat hati suami, ya. Karena kenapa? Karena kita tahu ya, ketaatan kepada suami itu adalah surga atau neraka bagi istri. Ini sebagaimana kata Nabi SAW, ya, ketika Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabiah, ya, ketika ada seorang wanita ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana ya posisi dirimu dengan suamimu, ya, kemudian dijawab ya oleh wanita tadi, ya intinya baik-baik aja. Kemudian dinasihati oleh Rasulullah, ya, fanduri aina anti minhu innama huwa jannatuka wa naruka. Ya, perhatikan dirimu, sikapmu terhadap dirinya, karena sesungguhnya suami itu adalah surga atau nerakamu di dunia. Artinya, ya, kalau kita bisa ya bersikap dengan suami dengan kebaikan, dengan ketaatan yang apa sesuai dengan syariat tentunya, maka tentunya suami akan menjadi surga bagi seorang istri. Demikian sebaliknya, ia bisa menjadi apa namanya neraka. Demikian pula menaati suami itu akan mendapatkan manisnya keimanan, ya. Jadi Anda apabila ingin mendapatkan manisnya keimanan, diantaranya adalah dengan cara menaati suami. Ya, ini sebagaimana hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai ia memenuhi hak suaminya. Jamaah sekalian, pernah suatu ketika ada seorang syekh ditanya oleh seorang ya wanita. Dia curhat, minta nasihat. Ya syekh, dulu ketika aku belum menikah, aku dulu ketika beribadah itu begitu damai, begitu khusyuk, begitu tumakninah. Aku merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kenapa setelah aku menikah, itu semua tidak aku dapatkan. Tidak lagi aku khusyuk ketika beribadah. Dan aku juga enggak merasakan nikmatnya iman. Ya wahai syekh, tolong nasihati aku. Apa jawaban syekh tadi? Ya, nasihatnya adalah bagaimana sikapmu terhadap suamimu, ketaatanmu kepadanya, dan bagaimana khidmatmu terhadap suamimu. Kemudian Syekh membawakan hadis ini, wala tajidul mar'atu halawatal iman hatta tuaddi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai ia memenuhi hak suaminya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya, betapa banyak perempuan atau wanita, ya, ini memang suatu hal yang berat ya. Suaminya itu mungkin cuek, tidak begitu memperhatikan, abai, bahkan bersikap kasar dengan istrinya. Tapi itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda wahai para muslimah, Anda wahai para istri, Anda sudah belajar, Anda sudah ngaji. Itu berarti Anda mendapatkan hidayah dari Allah, Anda mendapatkan taufik dari Allah. Itu menunjukkan kebaikan buat Anda. Allah menginginkan kebaikan buat Anda, ya. Nah, berarti harus dijaga hidayah tersebut. Di antara menjaga hidayah tersebut ya tentunya kita harus belajar menuntut ilmu dan mempraktekkan ilmu kita. Dan termasuk adalah kita mensikapi suami kita yang mungkin abai, suami kita mungkin berbuat buruk kepada kita, kita tetap sabar dan berbuat baik kepadanya dan menunaikan haknya dia. Wah, nggak adil dong Ustadz. Nggak adil menurut siapa? Apakah menurut Anda Allah tidak adil? Tidakkah Allah akan memberikan balasan kepada seorang hamba sedikit, ya, meskipun sekecil apapun atau sedikit apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu, apalagi kesabaran dia dan ketika dia menaati suaminya bukan semata-mata karena suaminya, tapi karena Allah. Allah yang memerintahkan wanita untuk taat kepada suaminya di dalam perkara yang ma'ruf. Ya, Rasulullah yang memerintahkan seorang wanita untuk menunaikan hak-hak suaminya. Meskipun suaminya misalnya nggak pernah menunaikan kewajiban. Ya, tapi dia lakukan itu dalam rangka untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Maka dia lakukan ini adalah karena Allah.
Allah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena dia tahu dirinya ada untuk Allah. Ya, dirinya ada untuk beribadah kepada Allah. Dirinya ada untuk mencari keridhaan Allah. Dan dirinya yakin Allah itu maha adil, maha bijaksana. Dan dirinya yakin apa yang dia lakukan karena Allah pasti akan membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan insya Allah, meskipun suaminya melakukan keburukan-keburukan, tapi dia tetap menunaikan haknya, Allah akan karuniakan lezatnya keimanan. Dia akan mendapatkan ketenangan tetap. Dan dia akan menjadi wanita yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Belajarlah dari sosok Asia bintu Muzahim yang bersuamikan laki-laki yang paling lalim di muka bumi ini, Fir'aun alaihi la'natullah. Tapi hal itu tidak menjadikan beliau lupa diri, tidak menjadikan beliau juga hanyut di dalam harta, di dalam kekuasaan ataupun di dalam kekufuran suaminya. Enggak. Beliau tetap menjadi seorang wanita mukminah, wanita yang tangguh, yang kuat. Karena beliau tahu keberadaan dirinya itu adalah untuk Allah dan karena Allah. Dan beliau selalu melakukan segala sesuatu di jalan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Meskipun harus bersuamikan seorang suami yang paling laknat di muka bumi. Dan gak mesti wanita-wanita yang suaminya soleh, otomatis dia akan menjadi solihah. Gak mesti. Belajar dari istrinya Nuh dan istrinya Lut. Dua wanita yang Allah cela di Quran, padahal bersuamikan dua hamba Allah yang paling soleh. Pembesarnya umat, Nabi dan Rasul. Tapi tidak menjamin mereka menjadi wanita yang soleh. Bahkan mereka menjadi wanita yang kafirah. Yang kelak Allah azab di neraka. Waliyadzubillah. Pelajarannya adalah diri Anda adalah entitas pribadi yang Allah ciptakan. Dan Anda lahir seorang diri, Anda pun meninggal seorang diri. Tapi dari Anda lahir sampai Anda meninggal dunia, yang selalu menyertai Anda dan membersamai Anda hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Azza wa Jalla. Bukan anak, bukan suami, bukan orang tua. Kelak mereka semua akan pergi meninggalkan kita. Ataupun kita yang akan meninggalkan mereka. Karena itu, hidupnya kita di dunia nggak bukan adalah untuk berkhidmat kepada Allah. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua kita buruk, jelek, memperlakukan kita, kita tetap berbuat baik karena Allah. Allah yang perintahkan kita berbuat baik. Suami kita buruk, suami kita jelek, ujian dari kita, kita bersabar. Kita tetap berbuat baik kepada suami, mentaati ya di dalam perkara yang ma'ruf dan memenuhi hak-haknya karena Allah. Tinggal manusia sekarang lebih mendahulukan ketundukannya kepada perintah Allah atau dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, emosinya, perasaannya. Enak aja suami nggak pernah ngurusin gini, pengennya gini. Nah itu kan berarti kita lebih mendahulukan ini kita, emosi kita. Tapi ini emang berat. Nah karena itu wanita-wanita yang semakin mengenal Rabb-nya, semakin mencintai Rabb-nya, akan semakin mengenal dirinya, semakin tahu tentang value dan nilai dirinya. Nilai dirinya, value dirinya tidak ditentukan dengan kebaikan suaminya atau kebaikan orang lain. Tapi dirinya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengenali nih bagaimana karakteristik istri yang taat kepada suami. Datang di dalam sejumlah riwayat. Di antaranya adalah in nadhara ilaiha sarratu. Apabila wanita itu dipandang, ia menyenangkan suaminya. Artinya ini wanita yang dia pintar merawat diri, pintar bersolek. Karena itu hendaknya Anda rawat diri Anda. Anda mematut diri Anda dan di hadapan suami. Ya, wa idza amaroha atau athu. Jika dia diperintah, wanita tersebut diperintah, maka dia patuh kepada suaminya. Selama tidak di dalam perkara maksiat. Ya, misalnya suaminya minta tolong siapin makanan. Ya, kalau ada makanannya, kalau nggak ada ya otomatis ya nggak bisa nyiapin apa-apa. Ya, ya harus disampaikan baik-baik. Ya, wa idza aksama abarathu. Apabila dia mendapatkan pembagian giliran, ini bagi yang di madu, maka dia menerimanya dengan lapang. Ya, tidak saling berebut. Makanya judulnya saya koreksi di sini.
Ya, jadi bukan kiat merebut hati suami. Berarti kalau merebut hati suami ya berarti hatinya suami ini ya sudah apa namanya terbelah-belah ya dengan wanita-wanita lain ya kecuali ibunya. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Jika suaminya tidak ada di sisinya, maka ia menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya. In ghaba an ainiha ya alimat ma apa namanya yukdzibuhu fantahat anhu. Jika suaminya berpaling darinya, ya dia tahu apa yang menyebabkan suaminya ini marah. Lalu dia berhenti darinya, yaitu berhenti dari membuat suaminya marah. Dia berusaha untuk minta maaf duluan. Dan ini emang berat bagi seorang wanita. Tapi di balik beratnya itulah tersimpan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tasarrufat la yardaha. Tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan yang tidak diridhoinya. Itulah di antara sifat-sifatnya. Kemudian kiat yang ketiga. Hati itu lebih tertarik dengan ya sosok yang senang berterima kasih, senang mengapresiasi. Coba kita perhatikan kata Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan la yanzurullahu ila imra'ata la tashkuru li zawjiha. Ini ancaman. Allah tidak memandang wanita, nggak mau melihat wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya. Ya, bahkan juga ketika Nabi menjelaskan tentang wanita-wanita yang banyak menjadi penghuni neraka, sahabat bertanya, ya, Nabi mengatakan apa? Maksudnya sahabat bertanya sebabnya, Nabi menyebutkan likufrihinna, karena kekufuran mereka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, kata Nabi SAW. Tapi yakfurna, tapi mereka adalah kufur kepada ya bil azwaj. Jadi mereka kufur kepada pasangan-pasangan atau suami-suami mereka. Ya. Bahaya kufur terhadap suami. Ya. Nah, ini dia hadisnya. Nabi mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas ya. Namanya. Aduh, ini mohon maaf bisa dimatikan mic-nya ya. Baik. Nabi bersabda apa namanya? Uritun nara falam ara mandaran kal yaumi qattu. Saya diperlihatkan isi neraka dan saya belum pernah melihat pemandangan yang seperti itu. Ngerinya, ya. Afdha'ah. Wa ra'aitu aktsara ahliha anisa, dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Bima ya Rasulullah? Nah, kenapa wahai Rasulullah? Qala bikufrihinna. Lantaran kekufuran mereka. Qila yakfurna billah. Apakah karena mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, la yakfurnal ashir. Karena mereka kufur kepada suaminya. Ya, wa yakfurnal ihsanah, dan kufur kepada kebaikan suaminya. Lau ahsanat ila ihdahuna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Ini adalah karakter yang disebutkan oleh Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ketika menyampaikan sesuatu tidak ngomong dari hawa nafsunya. Nabi tidak mengada-ada. Karena apa yang Nabi sampaikan adalah dari wahyu Allah. Sifat umumnya wanita adalah kufur kepada suami. Dan Nabi jelaskan rinciannya. Jika Anda, wahai suami, berbuat baik kepada salah seorang wanita, kepada salah satu istri Anda, sepanjang waktu, sepanjang tahun, kemudian istri Anda melihat Anda melakukan satu kesalahan, satu kejelekan, maka wanita akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari diri Anda. Apa yang kita pelajari dari hadis ini? Ada dua hal. Yang pertama, ini merupakan penjelasan sifat tabiat wanita yang suka kufur kepada kebaikan suami, ingkar kepada kebaikan suami, tidak mengapresiasi kebaikan suami. Sehingga wanita harus belajar. Ketika dia tahu seperti ini, bukannya ini dijadikan sebagai legitimasi. Ya udah, orang kata Nabi kita memang kayak gitu kok. Kita emang kufur. Nah, berarti dia melegitimasi dirinya untuk layak masuk ke neraka.
Padahal Nabi awalnya menyebutkan penghuni neraka wanita karena mereka kufur. Ini peringatan agar wanita belajar, agar mereka bisa melatih dirinya agar tidak kufur kepada suaminya. Ya, agar dia tidak kufur kepada suaminya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah ketika seseorang tahu tentang tabiatnya seperti ini, artinya ketika dia jatuh kepada kesalahan, dia sadar, maka dia tidak berputus asa, tapi dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Karena ini memang tabiat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Tapi tidak menyebabkan dia pesimis, tidak menyebabkan dia stagnan, tidak menyebabkan dia pasif. Menerima begitu saja. Atau menjadikan ini sebagai dalil justifikasi. Tapi dia menjadikan ini sebagai sarana bagi dia untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dan dia terus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Meskipun dia jatuh ke lubang yang sama, dia bangkit kembali. Jatuh lagi, bangkit lagi. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Khata' bolak-balik melakukan kesalahan. Ya, berulang-ulang selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang yang bolak-balik melakukan kesalahan, dia selalu kembali bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah At-Tawwabur Rahim. Maha menerima taubat lagi Maha Rahim. Kemudian kiat yang keempat, kenali suamimu maka dia akan semakin mengenalmu, dia belajar mengenalimu dan akan semakin mengenali dirimu. Ingat, suami Anda adalah jodoh yang Allah hadirkan untuk Anda. Jadi dia adalah sosok yang memang sudah Allah pilihkan untuk Anda. Maka syukuri dan hargai. Terima kekurangan dan kejelekannya. Jika dia banyak jeleknya, maka ingatlah ada kelebihan-kelebihan dia. Ya. Nah, jadi suami Anda adalah juga sosok yang Anda pilih sendiri. Tapi itu memang ketika sudah menjadi suami Anda, itu adalah takdir dari Allah. Sudah ketentuan dari Allah yang sudah Allah hadirkan untuk Anda. Maka syukuri apa yang ada. Ya. Dan suami Anda adalah seorang pribadi yang unik dan istimewa. Berbeda. Dia nggak sama dengan ayah Anda, nggak sama dengan saudara laki-laki Anda, nggak sama dengan paman Anda, nggak sama dengan laki-laki lain. Dia unik dan istimewa. Kenali keunikannya, kenali ciri khasnya, kenali keistimewaannya. Jangan komparasi dan banding-bandingkan dengan laki-laki lain. Aduh mas, kenapa sih mas kok nggak bisa kayak itu sih? Apalagi sekarang ini marak ya. Apalagi sekarang di dalam rumah tangga, ibu-ibu ummahat sudah ngaji, suaminya masih belum ngaji. Akhirnya yang dilihat oleh para ibu-ibu itu apa standarnya? Ustadz. Ya. Kadang-kadang curhatnya, Ustadz, saya punya suami saya itu kok kayak begini, kayak begitu. Ya, saya pengen suami saya itu bisa seperti Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini adalah suatu hal yang sangat buruk sekali ya jamaah sekalian. Ya jamaah sekalian, ya ini ada kisah nyata. Saya beberapa waktu yang lalu tepat Ramadan ya, 2 tahun yang lalu, ada seorang laki-laki menelpon saya. Ya. Dia mengadukan tentang istrinya. Dia bilang, "Saya memang orang awam, Ustadz. Saya baru mau belajar." Nah, istri saya itu sudah beberapa bulan ini sudah pakai jilbab panjang, sering datang pengajian. Saya tidak pernah melarang. Tapi setelah dia ngaji, dia kok nggak ada rasa hormatnya dengan saya. Dan selalu membanding-bandingkan saya dengan Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan. Saya sakit hati Ustadz, kata dia begitu. Ya. Nah ini diantara kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan wanita-wanita muslimah yang udah ngaji. Ya. Jadi tidak mensyukuri apa yang ada. Itu adalah suami Anda. Ketika Anda mendapatkan hidayah dari Allah, harus Anda syukuri. Dan Anda harus berusaha bagaimana suami Anda juga mendapatkan hidayah tersebut. Bukankah Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya. Dia senang untuk dirinya mendapatkan hidayah. Nah, dia juga harus senang suaminya mendapatkan hidayah. Dia harus sadar berapa tahun yang harus dia tunggu sampai hidayah itu datang. Ya, kepada dirinya. Maka juga dia harus bersabar dong agar hidayah itu nyampe kepada suaminya. Dan dia harus menunjukkan akhlak yang lebih baik. Dia harus menunjukkan ilmunya, praktekkan ilmunya. Bukan malah dia semakin
abai dari suaminya, merasa tidak nyaman lagi dengan suaminya dan seterusnya. Ya. Nah, ini kebanyakan wanita-wanita yang baru hijrah, baru ngaji. Diabaikan suaminya. Akhirnya suaminya bukannya malah interest dengan pengajian sang istri, tapi malah semakin 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 apa ya? A priori. Ini gara-gara pengajian ini nih, istri saya berubah ini. Jadi akhirnya malah malah semakin jauh dari hidayah Allah. Suamimu juga pribadi yang berbeda dengan dirimu. Oleh karena itu, Anda jangan terlalu berekspektasi seperti ekspektasi Anda ketika melihat suami Anda. Ya, karena dia entitas sosok pribadi yang berbeda dengan Anda. Jadi standarnya jangan melihat dari standar kita. Subjektif tidak, kita belajar untuk berempati. Kenali apa yang dia suka, cari tahu apa yang dia senangi, cari tahu apa yang dia benci. Itu adalah konsekuensi dari rasa cinta. Karena di antara konsekuensi cinta adalah kita berusaha mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh orang yang kita cinta. Bahkan dalam bab ta'abbud kepada Allah, ibadah kepada Allah, pondasinya mahabbah, cinta. Cinta ini itu harus diikuti dengan roja, mengharap. Harapan agar Allah membalas cinta kita, agar Allah mencintai kita, meridhoi kita, dan Allah memberikan kita tempat yang tinggi, surga. Dan juga membuahkan ketakutan, takut apabila Allah marah, murka, nggak mencintai kita, Allah menempatkan kita ke dalam neraka. Ya, itu konsepsi daripada cinta. Nah, ketika Anda mencintai suami Anda, sayang sama suami Anda, cari tahu apa yang dia suka. Cari tahu apa yang dia tidak suka. Ya. Agar kita bisa terhindar dari ketika dia tidak suka, dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang ketika kita tunjukkan yang dia suka, dia akan semakin suka. Kemudian fahami bahasa cinta suami. Suami Anda itu adalah anak yang dulu ketika kecil mendapatkan bahasa cinta yang berbeda dengan Anda ketika dari kecilnya. Ada suami yang mungkin jarang dipeluk sama istrinya, sama ibunya, jarang mendapatkan bahasa cinta kasih dari keluarganya. Sehingga dia nggak terbiasa dengan bahasa pelukan. Dia nggak terbiasa dengan bahasa ucapan, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Enggak. Oleh karena itu makanya pahami bahasa cinta suami. Karena kadang-kadang tiap orang punya bahasa cinta berbeda-beda. Ada suami tampak tidak romantis dia. Wah, suami saya nggak pernah boro-boro ngomong rindu, kangen, sayang. Ya, bawaannya dia pendiam aja, sibuk sendiri. Tapi ternyata di balik itu, ya, ini bisa jadi sang suami ini dia melakukan hal-hal yang tidak kita ketahui itu untuk istrinya, ya. Atau misalnya tanpa kita sadari, ya dia dia intinya menunjukkan hal-hal lain dengan bahasa-bahasa lain gitu loh, yang menunjukkan dia sayang sama istrinya. Karena itu makanya ini butuh yang namanya saling memahami satu dengan yang lainnya. Ya, ada tafahum, ya. Karena Anda dan dia sekarang adalah, ya, pasangan, ya, yang mana seharusnya dua hati insan ini bisa saling berpadu, ya. Nah, tapi keterpaduan ini itu seringkali ternyata tidak sinkron karena tidak adanya saling memahami satu dengan yang lainnya, ya. Dan ini biasa akan muncul di awal-awal pernikahan, ya, biasanya. Kemudian juga fahami emosi dan perasaan suami. Tiap orang punya ungkapan emosi dan perasaan beda-beda. Ya, ada suami yang ketika marah dia mendeli, ada suami yang ketika marah malah dia diem, ya, itu beda-beda. Maka kenali, pahami, ya, emosi dan bahasa perasaan. Agar kita bisa, ya, bersikap dengan tepat, ya, hikmah. Kemudian juga pahami kebutuhan dasar seorang laki-laki. Ketahui, laki-laki itu butuh diakui dan dihormati karena secara fitrah laki-laki itu koam, pimpinan, ya, secara tabiat, ya. Ya. Jadi karena itu laki-laki itu umumnya butuh dia diakui dan dihormati meskipun dia nggak pernah bilang, ya, kamu harus hormati saya, enggak. Tapi ketika laki-laki itu melihat wanita ini misalnya nggak nurut, nggak, jadi
melihatkan ketika istri itu memperlihatkan perbuatan-perbuatan yang tampak tidak menghormati dia, biasanya dia akan cenderung marah ya sang suami ini. Dan mungkin pada puncak-puncaknya dia tuh pada saat misalnya berantem, laki-laki ini dia bisa bisa jadi ngomong, kamu nggak pernah menghormati saya gitu loh. Dan istri kadang-kadang bingung loh, aku nggak menghormati kamu dari mana? Kadang-kadang nggak sadar gitu loh. Makanya karena itu laki-laki butuh diakui dan dihormati. Cara pengakuan dan penghormatan kepada istri adalah taat dan patuh pada suami di dalam perkara ma'ruf. Ya, karena apabila laki-laki itu merasa dia diakui, dihormati, ya, itu yang akan menimbulkan perasaan sayangnya dia kepada sang istri. Berarti dia adalah sosok yang harus dia jaga, harus dia lindungi, ya. Kemudian juga laki-laki itu butuh kepercayaan dan dipercaya. Ya, kadang-kadang ada wanita yang namanya pencemburu, ada wanita yang ya bawaannya itu buruk sangka sama suaminya. Suaminya lagi keluar, ditanya, "Mas, kamu dari mana ini, Mas?" "Aku barusan ini kok ngopi." "Ah, ngopi sama siapa?" Akhirnya pengen ngelihat handphonenya, pengen ngelihat ini. Laki-laki yang seperti ini, dia merasa tidak dipercayai. Padahal laki itu butuh kepercayaan, butuh percaya. Ketika istrinya hilang kepercayaan, maka dia pun juga akan mulai kehilangan uh, akan kehilangan pula trust kepada istrinya. Karena itu dahulukan husnudzon, belajar mempercayai suami. Ya, kita dahulukan apa yang zahir yang diucapkan suami. Kita nggak usah mengorek-ngorek hatinya, ya. Kecuali kalau memang sudah ada indikasi bukti yang nyata, baru itu baru berbeda, dan itu pun hendaknya kita dahulukan islah, ya. Kemudian laki-laki juga butuh dihargai sekecil apapun perbuatannya, karena kebanyakan wanita tabiatnya umumnya jarang, kurang, atau bahkan tidak menghargai suami. Seperti tadi kata Nabi, apabila ada seorang suami berbuat kebaikan selama setahun penuh, melakukan satu kesalahan yang diingat hanya satu kesalahan, kebaikannya nggak pernah diingat, ya. Kemudian sang istri ngomong, kamu itu nggak pernah berbuat baik dengan aku. Padahal ya banyak perbuatan-perbuatan baik suami itu yang hilang gitu loh. Makanya wanita itu cenderung melihat ya sesuatu itu hitam putih. Artinya kalau ada kertas putih, di situ ada satu titik noda, yang dilihat titik nodanya yang satu itu, ya, bukan bukan kertas putihnya yang lebih luas itu gitu loh, ya. Karena itu makanya harus belajar kita untuk bersyukur kepada Allah, dan kemudian juga bersyukur kepada suami. Belajar untuk mengapresiasi meski dalam hal-hal remeh kecil. Suami pulang misalnya bawa martabak manis, ya kita bilang terima kasih ya Mas, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah balas, jazakallah khair. Itu adalah balasan yang paling baik ketika kita mendoakan kebaikan. Kemudian juga laki-laki itu butuh intimasi, ya, intimasi seksual. Wanita biasanya butuh intimasi emosional, ya. Nah, oleh karena itu makanya intimasi yang seringkali dicari oleh laki-laki itu adalah intimasi seksual, ya, karena memang laki-laki itu lebih lemah dalam hal penglihatannya. Nah, karena itu ketika dia misalnya di jalan di luar rumah, dia melihat hal-hal yang ya normalnya laki-laki akan muncul syahwatnya, maka ketika dia pulang ke rumah, ya, kemudian dia salurkan syahwatnya, itu adalah cara yang benar, yang ma'ruf, yang baik. Karena itu hendaknya istri merawat dan mempercantik diri dan melayani suami dalam urusan ranjang. Dan itu yang akan melanggengkan cinta, akan melanggengkan rumah tangga, ya. Kemudian juga laki-laki itu butuh bersosialisasi. Jadi jangan selalu waktunya suami itu kita ambil terus gitu loh. Berikan dia space untuk hang out dengan teman baiknya. Misalnya dia punya hobi main futsal, dia punya hobi memanah, ya biarkan, kasih waktu dia untuk bersosialisasi. Karena kalau suami terlalu kekang, itu biasanya ya dia akan cenderung stres, dia akan cenderung mudah marah, jadi emosinya labil, ya. Akhirnya akan memantik yang namanya konflik. Laki-laki itu juga butuh privasi. Hargai privasinya. Kalau dia misalnya tidak ingin cerita tentang sesuatu,
maka jangan kita paksa. Jangan jangan di apa namanya, jangan terus-terus dikejar-kejar. Mas, kita sudah menikah sudah 15 tahun. Kok kayaknya enggak apa namanya percaya sama saya, Mas ini. Ya, seharusnya Mas kalau ada apa-apa ngomong dengan saya. Enggak boleh Mas itu. Nah, kadang-kadang laki-laki ketika dia tidak mau berceritakan sesuatu, itu memang dia punya alasan. Dia nggak kepingin suaminya, apa istrinya maksud saya, itu terbebani misalnya. Dia nggak kepingin. Makanya kita harus dahului baik sangka dengan dia. Jadi jangan ungkit-ungkit rahasianya. Kecuali kalau dia sendiri cerita, dia menyampaikan. Ya, jaga privasinya. Anda tidak wajib untuk tahu tentang rahasia dia, tentang apa namanya privasi dia. Ya, jadi ya dahulukan dalam hal itu adalah kita selalu berbaik sangka dengan suami. Kemudian kiat yang keenam, jaga diri kita, jaga kemuliaan kita, khususnya jaga hijab kita, jaga hijab Anda. Hijab Anda itu adalah bentuk proteksi Islam kepada Anda, bentuk pemuliaan Allah kepada wanita. Itu adalah bagian dari ya perlindungan Anda. Jaga hijab Anda, jaga haya, rasa malu Anda, karena apabila Anda jaga hal ini, maka suami akan lebih menghargai Anda, lebih memuliakan Anda. Kenapa? Karena suami akan sadar bahwasanya Anda adalah sesuatu yang bernilai untuk dirinya. Ya, sebab Anda selalu menutupi diri Anda untuk orang-orang lain. Ya, Anda bukan apa namanya properti publik yang bisa dipandang, bisa dilihat, ya. Sungguh suatu hal yang mohon maaf sangat-sangat memalukan sekali. Seorang wanita dia harus memamerkan kecantikannya, ya, dipandang oleh apa khayalak. Saya nggak tahu nih apa maksud dan tujuan wanita-wanita misalnya foto selfie, kemudian diposting di media sosialnya. Nah, kira-kira apa itu tujuannya itu? Apa manfaatnya? Ya, ya palingan ya ini lo lihat loh. Aku sekarang sudah kelihatan lebih kurus, aku udah kelihatan lebih muda, aku udah kelihatan lebih cantik. Anda ingin memamerkan itu untuk siapa? Ya, itu malah yang akan bisa menimbulkan apa? Menimbulkan yang namanya dosa jariah. Apabila laki-laki ya yang ajnabi, bukan mahram Anda memandangnya, kemudian dia berlezat-lezat dengannya, kemudian dia berfantasi ria dengan foto Anda akan mendapatkan dosanya. Dan sekarang betapa banyak penyakit-penyakit orang-orang di media sosial. Apalagi sekarang ya, wanita-wanita berhijab, apalagi yang hijab-hijabnya tidak sempurna, hijab gaul, ataupun juga mungkin bahkan wanita-wanita yang bercadar, hijab sempurna, yang masih tetap suka pamer-pamer di media sosial, itu sekarang dijadikan objek fantasi seksual orang-orang yang memiliki penyakit hati dan penyakit jiwa. Ya. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu bisa menimbulkan dosa jariah. Selama foto Anda, gambar Anda dijadikan fantasi seksual, itu terus menyebar, jangan dikira Anda nggak mendapatkan dosanya. Dosa akan senantiasa mengalir kepada Anda. Waliyadzubillah wa nas'alullah as-salam wal afiyah. Ya. Rasulullah SAW ya mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya Nabi mengatakan ya, apa namanya? Nabi sampai-sampai mengatakan ya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Apabila engkau enggak punya rasa malu lagi, silakan kamu lakukan sekehendakmu. Ya. Silakan kamu melakukan apa sesuka kamu. Itu apabila kamu tidak punya lagi rasa malu. Ya. Al-haya' la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya adalah ya, apabila Anda tidak memiliki rasa malu, maka Anda tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya. Dalam sebuah proverb ya, idiom dikatakan tajul mar'ati haya'uha. Ya. Mahkota seorang wanita adalah rasa malunya. Jadi rasa malu itulah yang menjadi kemuliaan dan mahkota seorang wanita. Itu yang akan mempercantik dan mengindahkan dirinya. Dan akan melanggengkan cinta suaminya. Kemudian kiat yang ketujuh.
mematut diri untuk suami agar suami senang memandangnya. Ya, sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, kilali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khairun? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapa wanita yang paling khair, yang paling baik? Qala, Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadharah. Nah, perhatikan nih. Ya, di sini disebutkan ada 3. Ya, allati tasurruhu idza nadharah. Ya, apabila engkau memandangnya, engkau senang. Yang paling menyenangkan apabila dipandang. Melihat istrinya yang menjaga, merawat dirinya. Ketika suami pulang kerja, itu adem. Tapi ketika suami pulang kerja, suami belum mandi, kemudian penuh dengan kotoran, penuh dengan debu, nggak pernah merawat diri, bau keringat dan yang semisalnya, ya suami jadi enggan untuk berlama-lama di dalam rumah, ya. Ya, tapi Ustadz, kita kan banyak urusan di dalam rumah, Ustadz. Nah, inilah pentingnya istri belajar untuk memanage dan saling berbagi tugas dengan suami, ya. Tetap biar bagaimanapun juga yang namanya istri harus tetap berusaha untuk merawat diri. Itu bagian dari dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa tubuhnya. Harus dijaga, dirawat, dipelihara. Dia percantik dirinya, ya, karena Allah di hadapan suami. Agar suami ketika melihat senang. Ini wanita yang paling baik, kata Nabi. Ya, ketika ditanya, ya, siapa nisa yang paling khair, wanita yang paling baik? Allati tasurruhu idza nadara. Apabila engkau melihatnya, engkau senang. Ya. Ya. Wa tuti'uhu idza amarah, dan dia menaati kamu ketika kamu perintah. Ketika disuruh sesuatu, dia nurut, patuh. Ya. Laki-laki senang dengan seperti ini. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha wa bima yakrah. Dan tidak menyelisihi suami, ya, dalam hal dirinya, hartanya, hingga membuat suaminya benci. Ya, jadi wanita yang menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, wanita yang dia amanat dan selalu menjaga, ya, agar suaminya tidak benci kepada dirinya. Itulah wanita yang paling baik. Dan ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Kemudian juga kiat yang ke-8, ya, ini tinggal beberapa kiat lagi. Sayangi ibunya dan hargai keluarganya. Ya, jamaah sekalian yang muliakan Allah, ingatlah, suami Anda itu adalah anak dari seorang ibu. Wanita pertama yang hadir di dalam dirinya itu adalah ibunya. Makanya wanita pertama yang hadir di dalam hati suamimu adalah ibunya. Ibunya yang mengandungnya, ibunya yang melahirkannya, ibunya yang menyusui suami Anda. Anda tidak, ya. Oleh karena itu makanya, ya, dorong dia untuk selalu berbakti kepada ibunya. Maka niscaya suami semakin sayang kepada Anda, ibu mertua Anda juga sayang kepada Anda. Dan itu akan semakin melanggengkan pernikahan. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala memuji sosok ibu di dalam Al-Qur'an secara khusus. Demikian pula Rasulullah mengatakan ummuka ummuka ummuka. Itu menunjukkan betapa pentingnya peran ibu. Ya. Ingat, manakala Anda membantu suami berbakti kepada ibunya, maka Anda pun akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Anda turut menyokong suami di dalam ketaatan kepada Allah. Sementara birrul walidain itu adalah, ya, kewajiban yang Allah berikan kepada manusia setelah perintah tauhid. Dan ingat, sekali lagi ingat, suami Anda dan laki-laki manapun, dia dapat mengganti wanita-wanita di sisinya. Dia dapat mengganti Anda. Dia bisa mengganti Anda dengan wanita-wanita lain, tapi dia nggak bisa mengganti satu orang wanita, yaitu ibunya. Karena ibunya yang melahirkan, yang mengandung, melahirkan, dan menyusui dia. Dia nggak bisa ganti ibunya. Ya, karena dia lahir dari rahim ibunya. Tapi dia bisa mengganti wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Wanita-wanita lain bisa dia ganti, Anda bisa dia ganti. Karena itu makanya hargai ibunya, sayangi ibunya, sebagaimana Anda menyayangi ibu Anda. Dukung dia untuk senantiasa berbakti kepada ibunya. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah jadilah pemaaf dan yang terdepan meminta maaf. Ini adalah karakternya wanita-wanita ahli surga. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah.
Maukah kalian aku sampaikan, aku kabarkan tentang istri-istri kalian di dalam surga? Sahabat menjawab, mau, yaitu al-wadud. Al-walud, yaitu mereka adalah wanita yang penyayang, welas kasih, penuh kasih sayang, pencinta. Al-walud, lagi subur, ya, yang bisa memberikan keturunan, ya. Wa idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadaba zaujuha qalat, yaitu apabila mereka marah atau diperlakukan buruk atau suaminya marah kepadanya, maka mereka mengatakan, wanita-wanita ini, hadhihi yadayya fi apa namanya? Yadika. Ya, hadhihi yadayya, inilah kedua tanganku. Fi yadika, ya, di dalam genggaman tanganmu. Diletakkan tangannya di tangan suami. Ya, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, aku nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku, sampai engkau memaafkan diriku. Minta maaf kepada suami. Apabila suami tampak lagi marah, lagi tidak senang dengan istri, lagi sebel sama istri, maka jangan gengsi, jangan malu, jangan mendahulukan ego. Kita lebih dahulukan, ya, apa yang disampaikan Rasulullah. Kalau kita benar-benar meyakini Rasulullah sebagai nabi kita, ya, maka kewajiban kita adalah tasdikuhu fima akhbaro. Kita benarkan semua apa yang Nabi sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Dan ta'atuhu fima amaro, dan kita menaati semua apa yang Nabi perintahkan. Ya, wa ijtinabu, ya, manaha anhu, dan kita jauhi apa yang Nabi larang. Itu adalah konsekuensi apabila kita meyakini Rasulullah adalah nabi dan rasul kita. Ya, maka kita turunkan atau jatuhkan atau hilangkan ego kita. Kita nggak salah misalnya, ya, sekarang bukan masalah siapa yang salah atau tidak, tapi kita ingin agar kita bisa menjadi wanita-wanita di dalam surga, penghuni surga yang insya Allah kelak masuk surga. Maka kita minta maaf duluan sama istri kita. Artinya ketika suami salah, dia kemudian kita berantem, lalu kemudian suami sebel, padahal kita merasa kita nggak salah, maka jadilah pemaaf duluan. Kita maafkan dulu suami kita, kemudian kita minta maaf sama suami. Ya, sebagaimana Nabi sebutkan, ya, wanita ahli surga, wanita, ya, yang berada di surga ini akan mengatakan, hadhihi yadayya fi yadika. Ini tanganku di genggaman tanganmu, la aktahilu bi ghamdin hatta tardah. Aku nggak bisa memejamkan mataku sampai engkau ridho, ya, kepadaku. Baik, ini yang terakhir, yaitu semuanya tetap di tangan Allah. Hati berada di genggaman Allah. Allah yang membolak-balikkan, maka berdoalah kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Ya, Allah yang menganugerahkan rasa cinta dan sayang ke dalam hati hamba. Dan kita udah pelajari, hati itulah, qalbu itulah, ya, tempatnya cinta bersarang. Demikian pula kebencian pun juga bersemayam di dalamnya. Maka Allah lah yang bisa memasukkan rasa cinta dan mencabut rasa benci. Demikian pula sebaliknya. Karena itu makanya kita minta kepada Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan hati dan memberikan hidayah. Ya wallah alam bisawab, ini yang dapat saya sampaikan. Dikarenakan sudah pukul 11, ya, insya Allah kita akhiri. Baru nanti besok kita akan masuk ke sesi ketiga, khusus bertanya jawab. Bagi para akhwat dan ummahat yang ingin bertanya, silakan, ya, kumpulkan pertanyaannya, serahkan kepada admin, paling lambat saya terima, ya, waktu asar di hari ini, ya. Dan semua pertanyaan tidak bisa saya jawab, ya, karena waktu, ilmu, dan keterbatasan saya, ya. Dan insya Allah pertanyaan yang pertama kali lebih didahulukan adalah yang pertama kali masuk. Kemudian nanti akan diklasifikasi agar tidak berulang-ulang dan menumpuk, ya. Dan mungkin juga di kesempatan besok, ya, jika ada waktu, kita akan berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya secara langsung, tapi kalau bisa bertanya dengan singkat dan padat, ya. Karena kebanyakan diawali dengan curhat yang cukup panjang dulu, ya. Dan ini akhirnya akan banyak menghabiskan waktu. Jadi langsung pada inti pertanyaannya saja. Karena kalau curhat adalah yang lebih baik tidak
di hadapan khayalak ya, maksudnya didengarkan oleh orang-orang lain. Nah, tapi tidak mengapa bertanya langsung pada inti atau poinnya. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil, yang keliru tentunya datangnya dari pribadi saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.